Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara podcast via live IG Saling Sapa. Dan pada edisi hari ini tanggal 17 September bersama saya Taufik Saguanto, kita ngambil tema sepenting apa kemasan produk UKM dalam digital marketing. Dan pada hari ini kita mendatangkan orang yang sudah berpengalaman dan expert di bidang kemasan produk UKM, dan kita tunggu hubungan dengan beliau melalui via live IG. Oke, kita sudah terhubung. Rahim. Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Selamat banget sore. kabarnya. Sore juga Mas. Ya mungkin perkenalan dulu Mas. Ya, kita kenalan ya. Siap. Nama saya Adi Sarasino. Kegiatan saya pembuat kemasan ya, kemasan untuk UKM. Sekaligus digital marketing gitu aja. Gampangnya gitu aja. Sebelum lanjut, aku punya 5 Ya. pertanyaan dan harus dijawab dengan cepat ya. Wah, semoga ya. Oke, pertanyaan pertama, digital marketing atau offline marketing? Digital marketing. Oke, digital marketing jawabannya. Kemasan atau isi? Kemasan. Kemasan, oke. UKM atau perusahaan besar? UKM saja. Mencintai atau dicintai? Mencintai saja. Mencintai. Jadi pebisnis atau musisi? Dua-duanya, Mas. Nggak bisa Nggak satu. boleh dua-duanya. Oh, nggak bisa. Boleh. Oke, pebisnis aja lah. Pebisnis. Ya namanya, ya harus sange, harus memancing. Ya, alasannya kenapa memilih digital marketing daripada offline? Ya, karena jelas digital itu lebih mudah ya, lebih menjangkau seluruh orang se-Indonesia. Ya, Cenderung lebih koneksi, gampang sudut jangkauannya menjangkau. ya. Betul, Ya. betul. Karena kita bicara market ya. Karena kita bikin marketnya luas ya, kita harus digital. Kalau kita offline ya hanya sekitar wilayah itu saja dan itu menghabiskan tenaga. Ya. Ciri anak milenial, nggak mau habis-habisan tenaga. Oh yes, harus. Oh, iya. Terus ketika ditanya UKM atau perusahaan besar, memilih UKM. Kenapa memilih UKM? Karena saat ini saya bergerak di UKM dan memang UKM ini perlu untuk didorong, perlu untuk kita jadikan mereka menjadi sebuah perusahaan yang besar. Nah, sebuah perusahaan yang besar awalnya dari UKM. Nah, makanya saya memulainya dari UKM. Kita dorong mereka agar menjadi besar melalui kemasan yang keren. Mencintai atau dicintai? Anda memilih mencintai. Kenapa memilih mencintai? Kalau dengan mencintai, otomatis saya akan terjun 100%. Ya, kita ikhlas. Apapun balasannya ya. Apapun balasannya. Betul. Emang musisi itu main dengan otak kanannya, jadi
mau dibales bagus apa enggak masalah ya. Masalah, whatever. Yang penting sudah memberikan dulu total ya. Iya, betul. Sip, keren. Yang penting kita berkarya aja. Berarti sering dikecewain UKM dong? Kecewain, sebenarnya nggak dikecewakan juga. Apa ya namanya? Ya mungkin yang kadang tidak. Mungkin mereka belum sampai ke sana gitu ya, sehingga iya. Betul gitu aja sih, lebih enak ya, nggak buruk sangka. Iya. Sip. Jadi pebisnis atau musisi ternyata Anda memilih untuk jadi pebisnis. Bisnis, yes. Kenapa? Ini Mas, kalau kita jadi bisnis, otomatis kita pasti akan menghasilkan uang ya. Kalau kita sudah punya uang, kita mau jadi apa aja enak. Kita mau jadi musisi pun enak. Betul. Musisi yang bukan mata duitan ya, yang ekspresif ya. Ya, musisi ya. Gitaris ya. Ya, gitulah Mas. Melodi gitar. Dan suka Gibson, berarti rock banget. Yes. Karena saya tahu beberapa ya rock atau blues atau klasik rock gitu ya. Karena saya lihat beberapa kali di Instagram postingan ternyata pakai Gibson. Saya sedikit-sedikit tahu Gibson ini berarti yang nggak suka terlalu banyak efek, suka skill sama soul ya. Kalau main tuh ya pakai feel. Jadi nggak suka terlalu banyak efek. Biasanya kalau pakai Gibson. Yes. Favorit siapa gitaris? Richie Kotzen. Wow, high skill ya. Kalau rock? Rock itu berarti Dave Mustaine lah. Wow. Van Halen nggak? Oh ya, banget. Kebanyakan sebenarnya disebutin nanti. Nanti lama-lama kita curhat-curhatan soal musik nanti, nggak soal UKM. Oh iya. Ya. Iya. Iya, itu bagian dari hidup kita kan. Kita bisa jadi seperti ini kan gara-gara. Musik dan UKM itu seni. Iya, musik dan UKM itu seni, dan apapun tuh kalau diinikan ke seni jadi indah. Kesibukan sampean. Jangan ngomong pandemi wes, bosan. Maksudnya kesibukan hari-hari sekarang apa? Hari-hari ya saya memantau kegiatan traffic pengunjung saya ke website, gimana, lihat orderannya berapa, melihat proses kemasannya seperti apa sampai di mana, gitu aja. Gitu aja. Keren. Ya semakin kita spesifik, semakin kita sibuk ya. Benar. Semakin spesialis itu akhirnya ya semakin apa ya, mengkerucut gitu kan, dan tantangannya kan ya dan tantangannya kan akan update terus kalau nggak dikerucut kan dengan yang lain gitu ya. Kecuali dengan gitar sama musik yang bisa bikin sampean teralih gitu kan sebentar ya. Ya itu sela-sela. Iya. Terus pemasaran digital, awalnya ketertarikan jenengan ini gimana di awal? Ya, karena dari awal sebenarnya saya memang orang promosi, orang marketing. Oke. Ya, cerita tarik deh. Awalnya sebelum main di kemasan gini, ceritanya gimana? Iya, sebelum main di kemasan, sebelum digital marketing, saya memang orang marketing, orang promosi, orang event organizer. Jadi yang bikin penyelenggara event pameran buku se-Indonesia. Ya, tapi kan waktu itu kantornya di Jogja. Nah, cuman setelah bosen di dunia event yang promo, kalau kita pameran, kita tuh seperti nggak punya rumah gitu. Selalu berpindah-pindah tiap bulan. Nah, itu yang bikin saya bosen.
Dan akhirnya lambat laun, akhirnya saya mulai belajar bagaimana itu online marketing. Online marketing dulu, bukan digital ya. Dulu online Oke. marketing. Online sederhana-sederhana dulu. Ya, online marketing dulu. Ya, kira seperti itu. Benar. Mulai belajar lah, mulai belajar dari buat website, gitu lah, seperti itu. Hingga paham apa itu yang namanya digital marketing. Jadi di awal online marketing dulu, main di IO dulu, bicara promo-promo, bicara apa namanya promosi, advertising yang sifatnya masih IO ya, pameran buku. Pameran buku terakhir sampai kapan, Mas? Terakhir 2010. Lama ya, di Magetan waktu itu. Lama banget. Berarti kalau mau ngomong IO juga sudah hafal ya, mulai dari awal terus sampai event jalan itu sebenarnya sudah punya pengalaman ya. Udah enggak? Saya sudah ngelontak ya. Iya, betul. Sampai ngerasain tidur di booth istilahnya ya. Nggak malam ngamanin barang, ngumpulin ke apa namanya? Ke ke peserta pameran takut barangnya nggak sesuai sama listnya gitu-gitu kan. Iya, Pagi gitu. Sampai akhirnya nyita barangnya nggak bayar. Gitu ya, seperti itu ya. Iya, keren. Pengalamannya berarti udah ngelontok beneran. Terus kesulitannya digital itu apa seperti kebanyakan pikiran orang bahwa website harus punya sendiri, harus seperti gimana? Iya. Kalau kita bicara digital marketing itu, yang perlu kita pahami, digital marketing itu apa sih? Sebenarnya digital marketing itu bukan online marketing ya. Digital marketing adalah perencanaan sistem promosi melalui online. Jadi kalau kita bicara melalui media digital kali gitu ya, ya Mas ya? Ya, melalui media digital ya, lebih luas. Jadi ibaratnya kalau kita bicara digital marketing, berarti kita anggap aja kita bicara saya ini seorang arsitek, seorang arsiteknya, rancang gitu ya. Tapi kalau kita bicara online marketing adalah pelakunya, tukangnya. Jadi digital marketing itu lebih luas dari itu dan bahkan pekerjaannya dimulai dari sebuah produk itu belum launching, bahkan produk tersebut mungkin masih sekedar jadi produk, belum dikemas, kan gitu ya Mas ya. Kita nyiapkan itu biar itu relevan, biar itu bisa dijual dan bisa sampai ke segmennya gitu kan, yang mau dipengen dituju dengan menggunakan promosi dengan media digital apapun kan gitu ya Mas ya. Apapun itu. Nggak harus secanggih-canggih orang buat orang langsung. Berarti aku lihat digital marketing harus bisa buat website dong, ini dong, nggak usah ya kan. Buat produk aja kan nggak harus goreng sendiri ya Mas ya. Iya. Serahkan tukang goreng kan. Gitu. Memang cuman yang ideal kalau kita digital marketing berarti kita harus punya semuanya. Betul. Punya website, punya media sosial, punya email marketing, punya WA marketing, punya Facebook marketing, semuanya harus punya. Tapi apakah kita harus jalan sendiri? Ya tidak. Kan kita butuh seseorang yang menjalankannya. Betul. Cuman kita sebagai pengusaha kita harus paham konsepnya, konsep besarnya. Konsep besar seperti itu. Entah nanti mau mulai dari website dulu bisa, mulai dari medsos dulu juga bisa. Cuman yang paling penting dari digital marketing adalah digital marketing fungsinya, tujuan utamanya itu adalah bagaimana mendatangkan, menciptakan ketertarikan sehingga ada demand. Ya, kuncinya itu aja. Digital marketing itu fungsinya gimana apapun caranya, gimana pun strateginya, yang penting ketika itu di launch melalui digital marketing,
ada ketertarikan yang pada akhirnya ada demand dan closing. Tujuannya kan gitu ya, sampai closing. Betul. Dan closing. Aku malah sebenarnya pengen narik ke jenengan ini gini. Ceritain dong dikit dong. Oh, mungkin kan teman-teman pengen tahu, gimana ceritanya dari seorang musisi, terus kemudian ke IO buku lagi kan gitu, pameran buku lagi, yang itu ya gak nyambung juga. Kalau IO-nya musik mungkin kan gitu ya Mas ya, masih ada nyambung. Terus kemudian sampai ke digital marketing, spesialis lagi sampai ketika ngomong kemasan untuk produk marketing. Cerita aja karena saya di podcast saling sapa itu seneng sekali, justru malah melihat proses seseorang, nggak peduli sekarang seorang Mas Adi ini siapa gitu kan, saya nggak peduli itunya, malah saya suka narik sebelumnya sampai di posisi sekarang. Ceritain dong Mas, pasti menarik. Iya. Okay. Gimana? Memang awalnya dari semasa kuliah saya ini memang senang musik ya, bermain musik, bergabung dalam musik lah. Hingga akhirnya pada suatu saat saya main musik di sebuah pameran buku. Oh, ceritanya gitu. Ya, no hubungannya sih Mas. Musik. Ya, semua terkait. Hanya faktor rezeki ya. Ya, saya diundang menjadi bintang tamu di pameran buku. Kemudian di sela-sela panggung kok sepertinya menarik, kemudian saya ditawari kerja di pameran buku. Tapi ya nggak langsung enak begitu saja. Dari bawah. Saya diposisikan sebagai apa? Pengantar surat waktu itu. Pengantar surat undangan ke sekolah-sekolah. Cuma keren banget karena, ya? Di awal nggak keren banget ya? Ya. Karena kinerja saya bagus, saya kemudian naik menjadi tim perlengkapan, naik lagi menjadi tim promosi, tim acara, meng-create acara, bagaimana mendatangkan pengunjung, naik lagi menjadi tim promosi, naik lagi menjadi project officer, ya sampai posisi itu sampai terakhir saya. Sampai sudah handle sebuah karya perhelatan itu dari awal. Iya. Dari awal saya dari nol banget, sampai dari project officer sampai keliling ya. Ya, cuman dari situ semakin kesini kan semakin kita semakin kita semakin nambah umur ya, otomatis kita akan menikah gitu loh. Setelah menikah nanti kalau seperti itu kita nggak punya rumah sepertinya, kita selalu di jalan gitu, nggak pernah pulang. Betul. Ya, nah, akhirnya saya memutuskan untuk berhentilah saya, akhirnya dari ilmu yang saya dapat di pameran itu. Ini ada musisi juga, lihat jenengan ini, Jalu Bandung, vokalis rapnya band reggae The Ikan Sebakar, ini Jalu Bandung. Itu namanya Bang Jalu Bandung. Vokalisnya, vokalis rapnya band The Ikan Bakar, band reggae. Cepi. Hai Cepi. Terus sampai nemukan titik baliknya ketika nemukan kok kayaknya aku tertarik gitu. Titik baliknya ke dunia online marketing, kan online marketing dulu ya. Ya, itu gimana? Ya, untuk perjalanan untuk online itu juga nggak mudah ya. Ketika saya keluar dari pekerjaan jadi EO itu, saya mengalami fase di mana kebingungan ya, mencari uang, cari makan sulit, nggak bisa gitu. Waktu itu. Akhirnya pada satu ketika ada teman saya yang pengen bikin website. Oh, jadi nggak bisa tapi yo aja. Iya aja, apa yang nggak bisa gitu. Ya musisi itu nekat tok isine wis. Ngomong yo dhisik mari ngono ngelu kari ya opo. Terus apa yang nggak bisa? Iya, apa lu butuh gua ada gitu. Iya, apa yang nggak bisa? Oke, jelas.
Lu pertama nggak bisa buat website, minta tolong sopo. Untuk gimana, Mas? Gimana? Kan belum pernah buat website sebelumnya. Begitu ngomong, ya wis tak ngerjain ke sopo. Ngerjain minta tolong Google. Oh my God. Minta tolong Google. Dari A sampai Z. Akhirnya jadi itu website. Dalam 1 bulan. Dengan budget 500.000 jadi sudah. Nah, dari situ mulai saya berkembang. Ternyata asik juga di online ya. Hanya beda tempat saja. Beda skala, beda tempat, beda alat. Nah, akhirnya terpakai lagi ilmu promo saya. Ilmu marketing saya terpakai lagi. Oke. Jadi pakai tutorial Google, beres wis. Beres semuanya. Apa yang enggak ada? Dari jual 500.000 naik 1 juta, naik 2 juta, naik 3 juta. Bahkan sekarang Oh ya, satu lagi ya. Setelah itu, setelah jalan sekian lama, saya mendirikan namanya media online acaraapa.com waktu itu. Media online. Tapi bangkrut. Edan. Bermodal tutorial dan nekat gitu kan ya. Ya, mungkin pernah dengar dulu acaraapa.com. Iya. Ada sampai buat iklan-iklan di, kalau nggak salah ada lampu merah, tiangnya lampu merah sama itu. Tahu, San. Dan makanya aku ingat langsung karena apa? Oh iya, aku emang pernah gini loh. Iki edan ya, sampai tiang loh ini. Iya, tiangnya Dishub itu haknya Dishub dan itu nggak boleh, dan itu harus bebas dari iklan. Aku sempat gini loh, nggak tahu kalau itu punyanya Mas Adi, serius nggak tahu dan nggak sandiwara ini. Aku sampai gini, orang yang bisa nempelin iklan ke sini dan clear itu adalah orang yang cerdas ngelobinya gitu. Ternyata sampean ya, oh ya wis, berarti emang segila itu sampean. Karena itu nggak boleh, itu ke pohon aja nggak boleh, apalagi itu ke tiangnya lampu merah gitu ditulis ada apa.com gitu kan. Edan. Keren. Nah, jadi ini orang pertama yang bisa sukses menaruh papan iklannya nempel di tiangnya lampu merah, dan mungkin satu-satunya di Indonesia itu yang bisa seperti itu, bahkan di dunia mungkin. Iya. Ini masih terpasang di Malang sama Tegal. Oh my God. Iya wis, keren sampean. Kan dulu waktu targetnya Jogja dulu. Jogja, Malang, Tegal dulu itu. Oke. Cuman yang sukses nggak kesampaian, sulit banget. Keren. Ya, keburu bangkrut Mas sekarang. Enggak, tapi nempel Mas. Ada yang masih nempel loh, taruh di atas Mas, nggak bisa dilepas itu kayak. Ya, bahkan sama timer, umurnya sama timer tuh kan mahal beli itu. Timernya aja udah mati, tulisan ada apa.com tuh masih ada. Ya. Aku tahu itu. Memang itu mungkin inspirasinya sama astaga.com. Iya kan? Saya memang mau nempel kalau ada timernya. Nah, iya. Kan orang otomatis lihat gini. Timer sama itu. Iya, paham. Dan timernya sekarang malah kalah. Malah yang tulisannya yang masih utuh ada. Itu luar biasa. Luar biasa, keren. Timer aja bisa kepasang gitu. Kenapa iklan saya enggak gitu? Dan itu legal loh ya, bukan malam-malam langsung. Kalau nggak salah kalau nggak salah ada Mas, orang pas lagi masang iklan itu fotonya, nanti tak kasih, sampean pasti ketawa. Ada kayaknya. Ada ya? Ada. Soalnya aku hal-hal yang agak ini menarik perhatianku pasti aku foto, aku colok. Coba nanti aku pelan-pelan aku coba cari ya. Itu kan tahun-tahun 2017, 2018 kalau nggak salah. 2013, 14, 16-an. Sorry, iya 2016. Iya 2016, aku ingat banget. Ya. Orangnya pakai tangga panjang terus lagi masang gitu. Nah, terus sekarang ini aku sudah masuk ke, nggak ngomong pemasaran digital karena aku rasa biar mereka nanti bila tutorial. Aku cenderung
malah tertarik di belakang sampean itu, di belakang jenengan itu, kemasan-kemasan itu. Jadi beliau ini pembuat kemasan untuk UKM yang tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan besar, full color, dan nggak pakai tempel-tempel stiker, karena jujur aja produkku sampai sekarang masih tempel stiker. Belum sempat kesampaian. Aku punya produk ini sendiri. Bisa mungkin diambilin contoh biar teman-teman tahu, sampai ambilin. Coba contohnya. Oke, ini ada contoh. Nah. Iya nggak kalah Mas sama kemasan. Kopi. Nah. Kopi 3 serangkai. Ya. Ini ada keripik coklat. Keripik coklat. Oh, coklat sudah ada keripiknya ya? Ya, luar biasa. Ini ada bakso Malang. Bakso dikemas gini sekarang, bakso itu ya. Nah, berarti frozen itu ya? Frozen, kayaknya frozen. Berarti ya, dengan kata lain kemasan yang dibuat sama Mas Adi sekarang sudah tahan terhadap dingin? Enggak juga. Jadi mereka masih pakai kemasan lagi. Oh. Masih pakai plastik. Ini hanya pemanis. Oke. Enggak, maksudku masuk konsumen. Enggak, masuk ke frozen pun kan enggak apa-apa. Masuk dingin kan berarti enggak rusak. Ya, berarti kan dengan kata lain maksudku kan cetakan kemasannya itu tahan terhadap lembab dan dingin kan gitu. Tahan ya, karena ini ada plastiknya. Oke, pakai laminasi lagi ya. Laminasi. Sip. Nah, jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi kontak atau lagi lihat live ini, kita sedang bicara dengan Mas Adi, yaitu ahli tentang kemasan UKM, produk-produk UKM, yang dimana produknya sudah tidak bisa dipandang sebelah mata dan berani diadu dengan perusahaan-perusahaan multinasional sekalipun gitu kan. Kemasannya ya tergantung desain ya. Kalau kemasannya sudah berani diadu gitu. Tinggal sekarang kan balik lagi ke taste-nya dari si UKM gitu. Kalau taste-nya norak yo apalah daya kan gitu ya, nggak salah yang nyetak kan gitu. Kita bantu desainnya. Oke, keren. Nah, terus Mas, dari awal-awal sebelum punya mesinnya, sebelum tahu aluminium foilnya, belum tahu materialnya, tintanya, whatever itu ya. Pertama kali buat kemasan gimana? Pertama kali buat kemasan saya reseller dulu. Oke. Dulu. Memang modal saya adalah bagaimana menampilkan desain yang bagus. Artinya desain yang bisa berkomunikasi dengan konsumen. Karena mesinnya belum punya, tintanya belum tahu. Yang dilakukan adalah, yang saya tahu adalah cara mendesain yang bagus. Ya kan gitu dulu kan? Iya, saya nggak bisa mendesain. Cuma saya punya konsepnya. Oke. Ya intinya nekat terima dulu lah. Kan gitu kan, sama kayak tadi buat website. Jadi, Mas saya mau buat kemasan yang bergambar kayak perusahaan-perusahaan. Oh bisa, silahkan ke rumah saya buatkan gitu kan. Iya bisa, Mas seperti itu. Modalnya nekat ini dulu ya. Lo ya harus. Ruginya juga banyak banget. Kalau Mas, kalau jenengan itu nggak pernah modal dengkul, saya nggak akan tertarik. Dan kita di sini kan selalu bicara kan banyak orang populer tapi nggak ngefek apapun, nggak ngaruh apapun. Tapi orang nggak populer kayak kita ini, kalau suruh nggak bilang, kalau soal ngomong kualitas ya lebih berkualitas dari mereka itulah. Kan seperti itu. Soalnya kan kadang beken belum tentu bisa ngajarin orang jadi bener. Ya masa sampean lihat
tayangan digital di YouTube isinya ngeprang sama ngomong anjay wis aduh sampun aku. Sampai sedangkal itu. Salam Manusia Merdeka ini Mas Anwarus Sulfi, beliau dulu adalah apa namanya manajer area Malang Teh Botol Sosro, dan alhamdulillah sekarang sudah saya bisa pengaruhi sehingga sudah 3 tahun ini beliau sudah jadi wirausahawan, sudah nggak kerja. Oh, keren. Alhamdulillah. Keluar zona nyaman ya. Wah, harus keluar zona nyaman dong, si Entom kok kate di zona nyaman terus gitu kan. Jadi zona deg-degan dan zona apa namanya? Kalau seneng terakhir, kalau susah duluan. Iya. Ya kan jadi leader kita sekarang. Kalau ada seneng ya kita terakhir, mau lebaran kan kita bahagiannya terakhir, bagian lebarannya orang dulu. Terus kalau ada yang nggak enak, ya kita harus apa namanya pasang badan dulu. Itu kan memang kita sekarang kita di-create untuk itu kan gitu. Tapi kita merdeka, kita bisa nentuin hidup kita gimana. Terus Mas, aku yang gini, kemasan, ya. Sekarang ke teknis, untuk bisa di-print sesuai dengan selera, minimum ordernya berapa dan harganya mulai berapa? Minimum order itu 1.000. 1.000. Kemasan yang paling murah berapa? Ya, paham. Kemasan yang paling murah adalah kemasan yang ukurannya kecil. Ya, berapa kali berapa? Kecilnya itu ukuran 10 kali 10, seperti kemasan masker wajah yang lagi rame sekarang. Oke. Itu harganya? Itu harganya sekisaran Rp900. Rp900 sudah terprint. Berarti modal 1 juta sudah punya kemasan gitu ya judulnya ya? Ya, punya. Betul. Jadi start dari 1 juta, desain gratis ya? Free desainnya, pasti oke desainnya. Ya, desainnya free untuk teman-teman yang pengen punya kemasan keren. Jadi, wah ini bisa. Kalau nanti ada kirimin di aku fotonya buat kemasan. Ada beberapa temen juga yang 10 kali 10 mungkin kepake. Dia kebetulan produksi apa namanya make up. Nanti coba tak ini. Terus, kalau sekarang kemasan itu jenis apa aja yang sampean punya? Untuk kemasan yang full warna saat ini hanya satu jenis, hanya namanya paper foil. Paper foil. Oh, berarti di luar paper, di dalamnya itu aluminium foil tipis. Ya, papernya itu untuk menampilkan desain. Foilnya untuk supaya untuk membungkus kemasannya, iya, untuk jadi kemasan. Oke, terus sekarang lagi rame kopi-kopi yang gunakan plastik, kemasan single use gitu, apa sudah ke sana? Sablon botol, cetak botol, sablon gelas, sudah ada ke sana belum? Kopi masih sedikit kopi ya, karena kopi permintaannya aneh-aneh kadang kemasannya. Dan yang bisa berproduksi hanya pabrik gitu. Harus pabrik besar dan jumlah besar gitu ya. Bukan nggak bisa, ya, tapi biasanya ada valve-nya, ada apa namanya tempat menciumnya itu. Itu hanya pabrik yang bisa. Akhirnya mereka keberatan pasti di kuantitinya. Karena kalau saya kan sering nyalahkan sering negor teman-teman UKM kalau modalnya umpamanya 10 juta buat kemasan udah 5 juta sendiri. Nah, terus produkmu gimana? Kita kan selalu ngomong dikit-dikit dulu, yang penting produknya jalan dulu. Iya, betul. Kalau mau pesen banyak kesampaian, ya sampean seneng aja. Tapi ketika dia nggak bisa lanjut, kan kita kayak ada perasaan kasihan gitu ya, kan. Gimana? Iya. Betul. Mending diarahkan seperlunya dulu.
Berarti kalau di atas itu, di atas 1000 piece, berarti harga bisa turun ya, Mas ya? Otomatis bisa, karena kan Oke, semakin banyak belanja bahan semakin murah. oke, paham, paham. Jadi bahannya sementara ini ada paper foil aja. Ya, betul. Yang hanya bisa dibuat 1000 itu hanya paper foil. Kalau mau plastik, Hanya itu beda lagi speknya dan harganya beda lagi. Kayak pemesannya, ya, kuantitinya beda lagi. intinya. Saset itu sebenarnya harus berapa, Mas? Kalau pengalaman Mas Adi, Mas? Apanya? Apanya nih berapa? Saset itu kan yang dalamnya persis kayak foil, tapi luarnya juga plastik juga gitu. Itu Plastik. kemasannya berapa itu? Iya. Kalau mungkin Mas Adi pernah Ya, punya pengalaman. kalau saset itu kan saset yang apa namanya dalamnya foil, dalam kayak plastik itu minimalnya gede juga itu. Ya, gede juga. Minimal itu 100.000 piece kalau itu. Wow, itu sudah ke Ya pabrik, Mas memang ya. bagus. Bukan Pabrik urusan memang. kita sudah ya. Sudah bukan kuasa kita gitu kan. Kuasanya Ya, UKM. betul. Benar. Sudah bukan mainannya sini. Makanya saya Belum pilih mainannya sini. paper foil agar bisa Hmm. minimal, Hmm. agar bisa 1.000. Terus kotak juga ya. Kemasan dalam bentuk kotak. Kotak sebenarnya dulu iya, namun saat ini enggak dulu deh. Enggak, Enggak soalnya dulu sekarang. mau spesialis dan fokus ya. Iya, Semuanya fokus aja. semuanya pouch ya, semuanya pouch dan bahannya adalah paper foil. Oke. Dan saya nggak mau serakah lah ya. Enggak, kelihatan kok. Musisi nggak ada yang serakah. Kelihatan. Seniman tuh nggak akan serakah karena dia pakai otak kanan. Dia nggak pakai otak kiri, pakai semua pakai logika kan. Ketika Mas Adi tadi jawabnya lebih baik mencintai itu bukan orang serakah. Kalau orang serakah dan nggak mau dikalahkan, nggak mau rugi, pasti dia milih dicintai. Oke, Dari siap. situ ketahuan. Mantap. Dari situ ketahuan. Terus Mas, uh, sekarang yang apa namanya uh, kesulitannya sekarang, kesulitannya sekarang. Kendala ya. Kalau iya, kesulitannya UKM itu sekarang gimana sih Mas? Kalau sampean sudah punya produk yang sudah katakanlah nggak harus banyak, nggak harus jumlah banyak, tapi bisa itu ada kesulitannya lagi nggak sih teman-teman UKM? Gimana? Gimana maksudnya? Kurang paham. Jadi kan sampean Kesulitan dalam apa ini? sudah nyediakan. Kalau mau pesen 1000 tak layanin. Terus pakai Ya, full color, nggak usah tempel-tempel stiker ya, lagi, tinggal pasang sudah beres. Terus mereka masih ya. ada, ini Mas masih kurang ini untuk kemasan. Yang paling sering itu keluhan mereka itu apa? Oh ya, UKM kan mereka banyak itu maunya pengennya Mas, tuh banyak maunya kan. betul, Hmm. betul. Mereka itu maunya tuh kayak yang ada di apa namanya modern market kemasannya, yang bahannya seperti itu. Mereka maunya bahannya seperti itu. Ya suruh pesan 100.000 itu Mas. Iya, maunya ketika saya kasih tahu teknisnya, mereka mundur pelan-pelan akhirnya. Lah ya mundur, alon. Soalnya gini, dulu ingat nggak Mas tuh masih ada aluminium foil, terus kita tinggal nempel stiker itu. Itu Iya, kan ngomongnya kesel, capek kalau masih harus nempel, nggak praktis inilah itulah. iya, Begitu sampean keluar dengan betul. itu ya sih gak terima aja. Kan gitu. Iya, bikinnya macam-macam. Yang ada lubangnya, yang ada transparannya, yang ada flipnya, itu mintanya begitu. Nah, itu Oh flip semua belum yang bisa bisa men ya? hanya pabrik. Enggak, maksudnya kalau Kenapa? sekarang paper foil nggak bisa ada klip, nggak bisa. Bisa pasang klip syarat minimalnya harus 100.000. Masang klipnya kan pakai mesin khusus yang dengan kapasitas tertentu. Iya, Ya, repot juga ya. nah makanya Hmm.
repot juga ya. Nah, makanya ini cukup lah bagi saya, ini cukup banget lah. Kita perang di desain Sam- aja ini. sampai detik ini masih relevan lah ya. Kecuali nanti kalau ada produk baru lagi di mana harganya bisa miring, kemudian bisa langsung print, baru kita nanti upgrade lagi kan gitu ya. Kalau sementara ini Ya, untuk pembelian kantong kantong sekelas UMKM sudah masuk lah, gitu kan. masuk banget. Masuk banget. Keren, 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 keren. Terus, Mas, apa namanya? Selama ini customer sampean paling jauh mana? Paling jauh itu dari timur. Tadi? Kebanyakan customer saya itu dari luar Jawa. Oke, I know, I know. Terus. Dari luar Jawa. Malang itu sedikit banget Malang. Malang itu apa ya? Bukan daya beli, tetapi apa namanya? Mindset belinya. Oke, oke. Jadi merasa apa ya? Belum butuh itu atau bagaimana saya nggak tahu Malang ini. Market saya ini bukan orang Malang dan saya nggak pernah mempromosikan saya ini di Malang. Oke, Maksudnya oke, saya paham, nggak pernah paham. mempromosikan kemasan saya di Malang, jarang. Oke, oke, Kenapa? paham, 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 paham. Malah Ya, sebenarnya saya orang dikasih Malang ini ini kita malah, online ya. malah sebenarnya Malang itu malah minim ya. Sama sih, aku juga gitu. Aku malah pelatihanku itu cuman di Malang nggak sampai 20%. Makanya ketika pandemi gini kayak orang goblok yang biasa pasarnya jauh. Aku pelatihan jauh sekarang semua nggak bisa disamperin. Iya, 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 masuk, iya, masuk, iya. masuk. Ah, jumlah terbanyak yang pernah sampean kerjain kan terjauh luar Jawa ya. Jumlah terbanyak yang Iya. pernah sampean kerjain sampai berapa kuantitas? Per orang itu pernah 10.000. Dulu masih Oh, masih belum pandemi ya. Per orang hmm, 10.000. sekali pesan 10.000 Nah, ya. karena ya 10.000. Cuma karena sekarang pandemi ini orang ya semuanya ngirit, ngirit aja. Ya, Seribu ngeri seribu soalnya aja Mas. pesennya. Takutnya kemasan sudah beli, malah nggak kuat jual produknya kan ya lucu juga. Banyak yang begitu, banyak yang nggak bayar juga banyak. Banyak yang nggak bayar. Iya, 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 iya. Ya, 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 sabar Mas. Artinya sudah DP, tinggal pelunasan nggak diambil tuh banyak. Dan itu mempengaruhi cash flow banget. Apalagi Iya. pandemi kemarin, wah banyak banget pandemi. Yang maksudnya belum diambil sampai sekarang ya. Ya, banyak banget belum diambil sampai Karena sekarang. mereka mungkin untuk buat melunasi udah serem duluan. Ya. Hmm, hmm, hmm. Kalau masih posisi apa namanya kalau masih posisi jadi orang pesan itu sudah minta buatkan desain dulu, desain deal ukuran berapa kali berapa baru nentuin harga ya. Biasa gitu ya. Biasanya orang lihat harga dulu, Hmm, baca ketentuan, hmm. deal, saya kasih form atau brief design. Setelah briefnya diisi, harus saya kasih invoice, dia DP, kerjakan desain desain approve, baru kita proses setup. Gitu. Keren, keren. Keren Mas. Ini inspirasi banget dan teman-teman kalau mau pesan mungkin ada nggak ini apa namanya? Instagramnya sampean. Ada Untuk apa namanya, Mas? namanya Rumah Kemasan Malang. Rumah Kemasan Nanti Malang ada bisa. pack gitu. Rumah Kemasan Malang, bawahnya ada pack gitu ya, nanti profilnya. Oke, 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 oke. Rumah, coba dicek aja. Siap-siap. Rumah Kemasan Malang ya, tak tulis ya. Ya, Rumah Kemasan Malang. Yang underscore ya. Rumah underscore underscore Oh, kemasan underscore Malang. spasinya pakai underscore. Rumah ya, Bupek. Oke. Iya ada.
underscore. Terus Mas, Ya. mungkin pertanyaanku klasik banget mungkin. Jika ngalami apa namanya, pernah nggak ngalami di tengah-tengah cetak orangnya kemudian minta ganti apa, minta tambahan, kan biasa sampean per 1.000, Iya, terus repeat order tapi nggak banyak, cuman tambah tambah 100 berapa, itu nggak masalah? nggak bisa kalau begitu. Nggak pernah, jarang. Harus kelipatan ya, harus Ya, karena kelipatan kita sudah 1.000. deal di depan ya. Ya, aku pun Nah, juga kita sudah gitu. komit di depan. Lah ya, aku kan sering, mamanya kayak aku kan terima bordiran gini ya, bordiran Ya, apa namanya gini. Mereka udah pesen mamanya 100, kan aku kelipatan ya, mamanya kelipatan 20 karena mesin bordirnya 20 kepala, jadi kelipatan 20, 40, 80 kan gitu, iya. 100 gitu kan, berarti 100 kan 5 kali jalan. Nah, terus tiba-tiba orangnya, Mas tambah 30 boleh gitu kan. Dia nggak ngerti kalau kita kerjanya kan kelipatan 20 dan nggak mungkin kita Ya, nambahin ya. satu ini kan karena semua kan ada schedule-nya gitu. Memang nggak bisa sama ya berarti ya. Nggak bisa, nggak bisa. Iya, memang harus di awal, mamanya kalau mau 1.200 ya di awal 1.200 gitu ya. Harus di awal. Nah, kita kan on Betul. schedule. Nah iya makanya aku sama, berarti prinsipnya sama aku. Jadi kalau Betul. istilah di KI susulan susulan pesanan apalagi jumlahnya nanggung gitu, mending nanti Ya, aja gitu. Benar-benar. betul. Ya, kalau kita buat onde-onde, Mas, langsung bisa buat. Korek lagi ya. Iya. Sama. Iya. Tapi customer nggak mau tahu loh kadang gitu. Oh cuman dikit aja loh Mas. Tuh. Ya apa ini? Iya, pernah juga, pernah. Otot-ototan ya. Ya nasibnya orang terima orderan memang gitu Mas. Harus sabar. Kan orang nggak tahu prosesnya. Mungkin yang aku perlu ini tips-tips buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi pengen nerjunin, yang pengen merdeka gitu kan, keluar dari zona nyaman, terus kemudian pengen ngawali digital marketing, hal yang paling harus dimiliki apa? Mindsetnya dulu, berpikir digital marketing itu mindsetnya dulu. Iya, mentalnya kan siap, no ya repot ya kan gitu. Karena digital itu ibarat pisau ya, percuma kalau kita punya pisau bagus nggak bisa menggunakan itu percuma. Lalu yang kedua adalah riset dulu marketnya. Jangan sampai setelah bikin kemasan, bikin produk nggak tahu mau jual kemana ini. Sering kan kita gitu. Sering banget. Bikin lalu gini, yang paling penting, bikinlah produk yang memang dibutuhkan sama konsumen. Jadi jangan produk oriented ya, tapi market oriented. Ya, penting banget itu. Biar nggak mandek nanti tengah jalan. Bener. Market oriented itu penting banget. Digital marketing harus market oriented. Ingat ya, digital marketing harus market oriented, jangan produk oriented. Dan karena itu produk oriented. Ya, mungkin karena mereka memang, kalau UKM, khusus UKM itu karena memang mereka tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang diajarin bisa buat produk. Kalau aku karena memang startup tanpa uang, ya memang tak suruh fokus buat produk dulu. Karena memang dia orang bingung nggak pernah buat apa-apa ya. Kalau aku sih dengan kedua tanganmu, kamu dari A sampai Z bisa membuat produk siap jual. Aku gitu. Kalau aku sih gitu. Tapi kalau buat UKM, ya memang pikirannya memang sudah tidak di produk oriented, karena memang mereka sudah buat produk, bisa buat produk. Jadi sudah ngomongnya sudah market oriented itu paham, karena memang sudah harus dijual, kan stepnya sudah beda kan. Terus kemudian Mas, di akhir ini setelah produk oriented,
apa namanya marketing market oriented. Setelah itu apa lagi Mas? Yang mungkin harus dimiliki oleh teman-teman milenial. Oke, setelah apa namanya? Setelah market oriented, kemudian jelas tentukan media digitalnya. Oke, ya. oke, Maksudnya begini. Jika produknya dicari, pakai Google My Business atau website. Jika produknya dicari, gunakan Google untuk merisetnya. Manfaatkan Google. Seperti apa? Apa namanya? Google My Business dan website. Jika produknya tidak dicari, ya, pakailah media sosial. Karena media sosial sifatnya adalah menunjukkan atau memamerkan. Ya, itu ini dua raksasa, dua media besar, betul. tapi beda fungsi. Beda Jika fungsi. dicari, pakailah Google, pakailah website. Jika produkmu nggak dicari, tunjukkan, pamerkan dengan media sosial. Atau jalan dua-duanya. Atau kalau memang mampu, jalan dua-duanya. Kalau memang mampu. Betul. Ya. Iya ya. Itu keren banget. Jadi bagaimana seseorang itu ya UKM itu mampu meletakkan dulu dirinya, kan gitu ya Mas ya, fungsikan dulu ya. Kan gitu maksudnya ya. Mau jadi produk yang cuma sekedar display atau produk yang memang sekedar harus dicari, atau buat website ketika orang ngeklik dia di medsos langsung masuk dan terhubung dengan websitenya untuk langsung pesan, kan gitu ya. Iya, seperti itu. Betul. Itu namanya sales funnel, namanya funnel marketing. Ya, terakhir Mas, minta tips-tips suksesnya untuk teman-teman milenial. Tips sukses untuk teman-teman milenial, ya, sebelum memulai bisnis atau membuat produk, lebih baik riset dulu agar apa? Karena biar kita tahu kita mau bikin produk apa nih, biar tepat sasaran. Itu aja. Karena itu basic banget, tapi itu menentukan jalan kita ke depan. Ya. Oke, karena banyak startup yang gagal gara-gara dia nggak pernah riset. Nggak tahu apa kebutuhan konsumen. Ujung-ujung bikin produk aja. Nah, setelah bikin produk nanti bingung nih mau kemana. Keren. Terima kasih loh Mas, infonya penting banget dan keren banget, dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman milenial. Kita bisa nanti ketemu di lain kesempatan bicara tentang sesuatu mungkin yang lebih detail lagi. Kalau ini kan saya cuma ngomong kemasannya sama share pengalamannya. Mungkin next kita bicara digital marketing lebih dalam lagi. Terima kasih loh Mas ya. Boleh. Terima kasih, informasinya keren banget. Semoga bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.